Bosku happy weekend. Jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 1911. Sedang menunggu saat ini. Ye Junlin sedang menunggu saat ini. Karena dia tidak menghentikannya, dia mencoba yang terbaik untuk menebusnya. Sekarang setelah berita konferensi Tianjiao keluar, Ye Junlin dan semua orang tahu apa maksud dari penghapusan Tianjiao itu. Sekarang semua orang yang mempercayainya sebelumnya dan berpikir bahwa 7 dewa jahat telah menghapus Daxia Jiao mulai mengendur. Sepertinya tidak ada alasan bagi mereka untuk melakukan semua ini. Ratusan Tianjiao dihapuskan, dan 3 teratas di daftar peringkat bumi hilang, dan kehidupan dan kematian mereka tidak diketahui. Ini jelas konspirasi. Mengikuti garis pemikiran ini, saya pikir Ye Junlin mungkin telah dianiaya sebelumnya. Seseorang ada di balik itu semua. Dalam hal ini, Ye Junlin menjadi nomor 1 dalam daftar, tetapi dia tidak melakukan apapun untuk menyakiti Daxia, dan bahkan membuat 7 dewa jahat mengubah cara jahat mereka. Serangkaian hal dapat dijelaskan dengan jelas. Ye Junlin dijebak sama sekali. Dia tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti Daxia, dan dia bahkan mengendalikan kekuatan dewa jahat untuk digunakan Daxia. Orang pintar dengan cepat mengetahui apa yang dipertaruhkan. Hampir pasti Ye Junlin dirugikan. Tapi sekarang pada saat ini, semua orang tidak bisa memikirkan hal lain. Semua orang ingin sekali mengikuti semut di panci panas. Bagaimana melakukan? Apa yang harus saya lakukan? Konferensi Tianjiao diadakan di Daxia, tetapi Daxia adalah situasi di mana tidak ada yang bisa muncul. Wilayah utama benua Dongfang pasti akan mengirim Tianjiao terkuat untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Apa yang digunakan Daxia untuk bertarung melawan orang lain? Ambil sekelompok anak muda di kursi roda yang seni bela diri mereka dihapuskan untuk bersaing. Mustahil. Situasi ini tidak dapat diselesaikan sama sekali, dan tidak ada yang mengirim Daxia. Pada saat itu, hanya para jenius biasa lainnya yang dapat dikirim ke konferensi untuk dilecehkan dan dipermalukan oleh para jenius dari negara lain. Letakkan reputasi Daxia dan martabat prajurit Daxia di tanah. Biarkan Daxia tidak bisa mengangkat kepalanya setidaknya selama 30 tahun. Biarkan Daxia menjadi aib seluruh dunia. Biarkan semua orang di Daxia menjadi bahan tertawaan. Jika Anda gagal, situasi yang mungkin Anda hadapi bahkan lebih buruk dari yang dibayangkan. Orang Daxia tidak takut akan pertumpahan darah dan pengorbanan, tetapi martabat dan reputasi adalah hal yang paling penting. Kita bisa mati berdiri, tetapi kita tidak boleh bertahan dengan berlutut dan dipermalukan. Ini benar-benar mustahil. Semua orang di Daxia tidak bisa menerimanya. Anda tahu konsekuensi serius dari ini, tetapi Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Karena aku benar-benar tidak bisa mengirim siapapun keluar. Ratusan Tianjiao terkuat telah dihapuskan, di mana saya dapat menemukan seseorang. Tapi bisakah Daxia duduk diam? Tidak bisa. Organisasi seperti Tianchefu segera meluncurkan rencana untuk menemukan bibit berbakat Daxia sebanyak mungkin. Kemudian dalam waktu sesingkat mungkin, gunakan segala cara untuk meningkatkan kekuatan mereka. Apakah itu obat ajaib atau berbagai teknologi modern, gunakan dengan cara apapun. Ini tentang reputasi Daxia. Semua orang gila. Melihat bahwa konferensi Tianjiao semakin dekat, tetapi efeknya sangat kecil. Bakat orang-orang muda yang dikumpulkan ini terlalu biasa. Tidak ada gunanya sama sekali. Terburu-buru. Jika kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, pergi saja dan pinjam seseorang. Semua iblis di sini akan melakukannya. Selama itu terkait dengan Daxia. Bagaimana ini bisa bekerja? Bagaimana kita bisa meminta iblis-iblis itu di sini? Lan Cefu dan Baolong berpura-pura. Tidak. Menurut peraturan, kami adalah organisasi seni bela diri kuno Daxia, dan kami tidak boleh berpartisipasi. Jika saya membiarkan penemuan itu mengeksposnya, itu akan menjadi lelucon. Jangan bahkan berpikir tentang masalah ini. Pendapat di dalam Tian's Mansion tidak bersatu. Beberapa hari berikutnya berantakan. Hari-hari ini, para jenius dari negara lain di benua Dongfang datang ke Daxia satu persatu. Terutama Dongdao. Negara bintang telah mengirimkan generasi muda terkuat dalam sejarah, yang dikatakan sebanding dengan peringkat tanah sebelum Daxia. Beberapa hari kemudian, dengan banyak antisipasi, konferensi Tianjiao Dongfangzhou akan segera dimulai. Bab 1912, Ambisi Grup Sansing. Tempat diadakan di Daxia Jingcheng. Mata dunia ada di sini. Semua jenius dari semua negara di benua timur ada di sini. Secara khusus, Dongdao dan Xingguo adalah yang paling kuat.
Para jenius yang mereka kirim hanya membanjiri negara-negara lain dalam hal momentum. Xingguo selalu lemah dalam seni bela diri. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang kuat? Semua orang terkejut ketika mereka melihat barisan kuat Xingguo. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Saya mendengar bahwa grup Sansing telah menciptakan sekelompok bibit berbakat melalui modifikasi genetik dan teknologi lainnya. Saya mendengar bahwa grup Sansing juga telah menggabungkan metode budidaya kuno dari berbagai negara dengan teknologi modern dan bioteknologi, untuk menumbuhkan lebih banyak master. Grup Sansing memiliki ambisi besar. Bahkan mereka masih meneliti teknologi untuk mengubah garis keturunan. Begitu mereka lahir, mereka akan memiliki bakat dan kekuatan super yang sama dengan pengguna kekuatan. Setelah mendengar penjelasannya, semua orang langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Dan Dongdao kali ini sangat menakutkan. Dikatakan bahwa pewaris kekuatan kuno dan master yang ada dalam legenda Dongdao ada di sini, dan mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Benar, keluarga kerajaan Dongdao secara pribadi pergi untuk meminta master kuno Dongdao untuk keluar. Itu sebabnya mereka setuju untuk mengirim para jenius terkuat keluar. Ini menunjukkan betapa percaya diri mereka. Kali ini Dongdao dan Xingguo dan pasukan lainnya datang dengan persiapan yang baik. Semua untuk yang terkuat. Setelah semua orang di Daxia mendengarnya, hati mereka menjadi abu, dan mereka menjadi semakin putus asa. Awalnya, Daxia adalah situasi di mana tidak ada yang bisa keluar. Pasukan Dongdao dan Xingguo sepenuhnya siap lagi, dan mereka akan datang. Kali ini, Daxia tidak hanya akan kehilangan dominasinya, tetapi juga kehilangan muka. Semua orang di seluruh musim panas yang besar tidak bisa lagi melihat ke atas. Wajah dan reputasinya benar-benar hilang. Setiap orang yang menyebutkan hal-hal seperti itu di masa depan hanya akan seperti mati berjalan. Ketika Anda melihat orang-orang dari negara lain, Anda hanya bisa berjalan-jalan. Tidak hanya itu, ketika bibit berbakat ini dihancurkan, itu berarti masa depan Daxia akan hancur. Masa depan tidak ada bandingannya dengan dunia seni bela diri negara-negara ini. Itu akan benar-benar dihancurkan oleh orang lain. Semua orang di Daxia yang hadir tidak bernyawa. Wajah mereka seperti air, dan mereka bahkan tidak bernapas. Arti kedatangan mereka ke konferensi Tianjiao ini adalah untuk diam-diam menunggu rasa malu dan lelucon datang. Hah? Daxia adalah tuan rumahnya. Mengapa kamu tidak melihat kesombongan Daxia? Pada saat ini, seseorang membawa topik pembicaraan ke Daxia. Yang lain berkata, ya, Daxia adalah yang terkuat dalam sejarah. Saya juga mendengar bahwa mereka telah menghasilkan seorang jenius yang langka dalam ribuan tahun, hanya beberapa tahun. Potensinya telah mencapai level tertinggi dari Tian Chefu. Itu, peringkat tanah musim panas besar telah diumumkan, dan 3 besar di peringkat tanah adalah yang terkuat dalam sejarah. Ya, Daxia adalah no. Satu kali ini, kan? Kita harus datang lagi untuk apa-apa. Hahaha. Pada akhirnya, hampir setiap orang tertawa. Itu semua disengaja. Mengetahui bahwa para jenius terkuat di Daxia telah dihapus, 3 teratas dalam daftar masih hidup dan mati, dan keberadaan mereka tidak diketahui, jadi saya mengatakan ini. Semua orang di Daxia merasa tidak nyaman dan marah ketika mereka mendengarnya. Apa yang bisa dilakukan? Yang lain dirancang khusus untuk menargetkan. Ini menghancurkan harapan masa depan Daxia. Tuan rumah adalah tuan rumah. Jadi tentu saja ini final. Mari kita tunggu. 1 menit dan 1 detik berlalu. Dan segera tiba saatnya konferensi Tianjiao dimulai. Selanjutnya, semua jenius secara membabi buta memilih grup dan menggambar lawan mereka. Semua jenius telah tiba. Hanya para jenius Daxia yang tidak masuk. Semua orang di Daxia berkeringat dengan cemas satu persatu. Di mana orang-orangnya? Kenapa mereka belum keluar? Apakah kamu membuat semua orang menunggu dengan sengaja? Semua orang mulai mendesak. Aku tidak bisa bersembunyi. Bawa semua orang. Perintah Tian Chefu untuk memanggil semua jenius yang mereka rekrut ke depan. Ketika melihat orang-orang biasa-biasa saja ini, semua orang tertawa. Bab 1913. Apakah ada orang di Daxia? Bahkan para jenius Dongdao dan Xingguo menahan tawa mereka. Daxia benar-benar situasi yang tak seorang pun bisa keluar darinya. Meskipun rencana mereka telah selesai, pasukan Dongdao masih khawatir tentang pembalikan pada saat-saat terakhir. Misalnya, tiba-tiba sejumlah besar jenius muncul. Dalam hal ini, semua yang mereka lakukan akan sia-sia. Meskipun kemungkinan ini sangat kecil, tidak menutup kemungkinan. Mereka bahkan memikirkan kemungkinan.
Tian Chefu dan klan Baolong akan mengirimkan bakat mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Pihak lain merilis berita bahwa ini bukan lagi milik Tian's Mansion dan bukan milik organisasi seni bela diri kuno suatu negara. Siapapun dapat berpartisipasi. Meskipun perilaku ini tidak tahu malu dan tercela. Tapi itu juga mungkin. Tentu saja, Dacia yang selalu jujur lebih baik kalah daripada melakukan ini. Tetapi ketika mereka melihat penampilan Daxia, mereka merasa lega. Kemungkinan ini tidak ada. Mereka dapat yakin. Apa ini? Apakah kamu meremehkan orang lain? Bukankah seharusnya kamu mengirim Tian Jiao terkuat? Mengapa mereka semua bengkok? Apa yang... Ya, dilakukan Daxia. Terdengar. Mereka jelas tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka sengaja bertanya. Jelas bahwa Daxia tidak akan naik ke panggung. Jika Daxia begitu asal-asalan, aku khawatir dia akan menjadi yang terakhir. Apakah sampah ini layak menjadi lawan kita? Daxia akan menyandang gelar orang sakit dari timur, kan? Para jenius lainnya tampak bangga dan memandang rendah orang-orang ini di Daxia. Tetapi semua orang di Daxia tidak berani berbicara. Sama sekali tidak mungkin. Biarkan orang menjadi sombong. Siapa yang memberitahumu bahwa tidak ada seorang pun di sini yang bisa bertarung? Jika Anda tertinggal, Anda akan dipukuli. Tertinggal di belakang akan diejek. Sebagai tuan rumah, orang-orang di Tian's Mansion yang bertanggung jawab atas konferensi Tianjiao tidak relevan. Mereka tidak sabar menunggu konferensi Tianjiao berakhir lebih cepat. Tinggal di sini selama 1 detik ekstra adalah siksaan. Setelah hari ini, dunia seni bela diri Daxia akan menjadi hitam dan putih, tanpa jejak warna. Oke, kali ini untuk berpartisipasi dalam konferensi Tianjiao, setiap negara dan wilayah telah memilih 100 talenta teratas untuk berpartisipasi. Hah, anehnya, hanya ada 67 orang di sini di Daxia. Informasi ini segera setelah itu keluar, penonton gempar. Dalam sekejap, Tian's Mansion dan wajah semua orang kehilangan kilaunya. Malu. Mereka hanya bisa berkumpul bersama setelah waktu yang lama. Saya bahkan tidak dapat menemukan orang yang dapat bersaing secara normal. Sayang sekali. Sontak tawa pecah. Hahaha, kalian tidak mengerti. Ini yang diminta Daxia untuk kita lakukan. Ya, di Daxia hanya ada begitu banyak. Itu yang bisa kita bandingkan. Mereka hanya mengirim mereka ke hancurkan kami. Ya, Daxia, tolong jangan lepaskan kami. Suara sinis terdengar. Di seluruh dunia, melihat adegan deflasi Daxia ini, itu akan dirayakan. Sebelum konferensi dimulai, saya kehilangan muka. Namun ini hanya permulaan. Akan ada saat-saat yang lebih memalukan di masa depan. Semua orang di Daxia mengepalkan tangan mereka dengan erat. Bau mulut ini akan mencekik orang. Karena tidak ada keberatan, maka konferensi akan segera dimulai. Kami tidak keberatan. Kami tidak keberatan. Saya ingin tahu apakah Daxia keberatan. Targetnya adalah di Daxia. Semua orang mereka semua menoleh. Pemimpin hanya bisa menggigit peluru dan berjanji. Kita juga. Oke, jika tidak ada perselisihan, mari kita mulai secara resmi. Tetapi pada saat kritis ini, suara yang berbeda terdengar. Saya keberatan. Seorang jenius tak tertandingi di tim Dongdao berdiri. Dia adalah Hojo Hidao, dan Dongdao Tianjiao berada di peringkat 3 besar eksistensi. Saya pikir Daxia dan orang-orang ini terlalu lemah. Apakah mereka sudah pergi? Kirim sampah-sampah ini dan biarkan mereka semua mundur dari konferensi Tianjiao. Bab 1914. Siapa bilang Daxia tidak punya siapa-siapa? Satu kata membangkitkan 1000 gelombang. Semua mata tertuju pada Hojo Yoshido. Semua orang sarkastik sebelumnya. Saya tidak menyangka bahwa kali ini, Hojo Yoshida akan menamparkan wajahnya dan menghinanya tanpa ampun. Hojo Yoshihide melihat para jenius yang dikirim oleh Daxia, dan dia mencibir. Hanya sekelompok sampah ini, saya dapat membunuh mereka semua dengan satu jari. Jika Daxia benar-benar tidak dapat mengirim siapapun, berhentilah secara kolektif. Mengapa repot-repot? Sangat memalukan. Yang lain menggema. Ya, tidak memalukan mengirim orang-orang dengan level ini. Mereka tidak layak untuk lawan kita. Ya, kami sangat menuntut agar Daxia mundur dari konferensi Tianjiao ini. Mereka sama sekali tidak layak. Ya, kami negara bintang juga meminta mereka untuk mundur dari konferensi. Kami juga meminta. Semua orang menyatakan sikap mereka satu persatu. Semua orang yang hadir di Daxia tercengang. Awalnya, saya pikir akan sangat memalukan untuk dilecehkan secara brutal setelah konferensi dimulai.
Saya tidak berpikir ada lebih banyak rasa malu. Mereka bahkan membuat Dacia kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam konferensi. Secara paksa memaksa Dacia mundur dari konferensi. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan semua orang di Dacia. Bagaimana menurutmu tentang rencana Dacia? Lihatlah orang-orang yang kamu kirim. Mereka semua adalah sampah. Bahkan jika kamu bermain, kamu hanya akan dilecehkan dan dipermalukan. Lebih baik tidak berpartisipasi daripada disalahgunakan. Simpan sedikit muka untuk Dacia. Ya, apakah Dacia tidak tahu malu? Jangan ikut-ikutan. Semua orang mulai mencibir lagi. Segala macam tawa. Semua orang di Dacia berdarah. Terutama para jenius yang dipilih sementara. Semuanya mengepalkan tinjunya. Wajahnya memerah. Dan dia berteriak dengan tidak puas. Kami tidak takut pada siapapun. Kamu tidak diizinkan menghina kami seperti ini. Ya, tidak. Kita bisa menghina kita. Hojo Yoshida melirik semua orang dengan jijik dan berkata, hanya kamu. Ayo pergi bersama. Sebelum konferensi dimulai, aku akan membersihkanmu terlebih dahulu. Kamu mencari kematian. Hojo kata Yoshida. Kata-kata itu benar-benar membuat marah orang-orang muda di Dacia. Dan mereka menjadi gila dan pergi ke jalan lurus Hojo. Satu persatu. Mereka telah mengeluarkan apa yang telah mereka pelajari sepanjang hidup mereka. Dan bersama dengan kemarahan mereka, efektivitas tempur mereka telah meningkat pesat. Tapi hasilnya jelas. Perbedaannya terlalu besar. Hojo Yoshidao adalah eksistensi yang bisa melawan Dacia di Bang Tianjiao. Ini tidak seperti potongan-potongan ini dapat dibandingkan. Puff, puff, puff. Satu demi satu bergegas keluar. Dalam beberapa menit, lebih dari 60 orang di Dacia jatuh ke tanah, mengerang kesakitan. Wajah mereka bengkok dan ganas, tetapi mereka tidak berdaya. Keterampilan tidak sebagus orang. Tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Pada saat ini, para penonton tertawa terbahak-bahak. Semua orang tertawa, sarkasme tanpa malu-malu. Adapun Dacia, semua orang tercengang. Konferensi belum dimulai. Lebih dari 60 orang yang mereka pilih dibunuh oleh Hojo Yoshida sendirian. Sudah berakhir sekarang. Tidak ada yang bisa pergi ke konvensi sama sekali. Ada lelucon yang lebih besar. Mudah dibunuh oleh satu orang. Malu. Sayang sekali. Ini bahkan lebih memalukan daripada kalah di konferensi. Pada saat ini, rasa malu yang sebenarnya datang. Mulai sekarang, Dacia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi. Terutama melihat ejekan dan hinaan orang lain. Darah semua orang melonjak, dan mereka hampir pingsan satu persatu. Hojo Yoshido berdiri di platform tinggi dengan tangan di punggungnya. Dan setelah mengamati lingkaran, dia berkata dengan nada menghina, lihat, aku benar. Itu hanya sekumpulan sampah. Aku bisa menghancurkannya sendiri. Setumpuk tong sampah, apakah kamu layak menjadi lawan kami? Kerumunan bergema. Hojo Yoshido berteriak dengan angkuh. Apakah benar-benar tidak ada seorang pun di Dacia? Siapa bilang aku tidak punya siapa-siapa di Dacia? Tiba-tiba sebuah suara terdengar. Di kejauhan, Ye Junlin muncul. Sekelompok orang mengikuti di belakangnya. Tiga teratas dan Tianjiao terkuat di peringkat musim panas hebat dilahirkan kembali dari abu. Bab 1915, Gemini, Valkyrie. Suara ini menghancurkan bumi, dan puluhan ribu pasang mata melihat ke atas. Ye Junlin. Melihatnya, semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa musuh semua orang akan muncul pada saat ini. Namun, Ye Junlin bukanlah protagonis. Protagonis sebenarnya ada di belakang. Ya Tuhan, ini adalah si jenius Yin Sishi di alam selatan Dacia. Si arogan yang menempati urutan ke-89 di Dacia. Ini adalah Zhang Donglong, si jenius di alam utara. Jenius yang menempati urutan ke-67 di Dacia. Ini ternyata jenius ke-20 di peringkat musim panas hebat. Ini adalah jenius ke-13 di peringkat musim panas hebat. Yang ke-9 di peringkat musim panas hebat. Yang ke-8 di peringkat musim panas yang hebat. Desis. Suara semua orang yang terengah-engah tidak bisa berhenti. Apakah ini mimpi? Ketika mata mereka tertuju pada mereka bertiga, semua orang di antara hadirin menjadi gila, dan mata mereka terbang keluar. Tiga teratas dalam daftar peringkat bumi muncul bersama. Menakutkan. Musim pertengahan musim gugur ketiga di peringkat tanah musim panas hebat. Zongqiu adalah wanita terkuat di daftar peringkat musim panas hebat. Fujia memiliki gelar perifu, dan Zongqiu dijuluki Valkyrie. Itu menunjukkan betapa kuatnya dia. Yang pertama dan kedua dalam daftar adalah saudara, yang dikenal sebagai bintang kembar terkuat.
Asal-usul mereka misterius, dan mereka adalah murid duniawi dari pegunungan Sukuno. Tapi mengejutkan kuat. Dijuluki sebagai keturunan peri pedang. Gemini dan Valkyrie secara alami adalah 3 teratas di peringkat tanah terkuat dalam sejarah. Jika Anda menambahkan Junjun, itu tidak terbayangkan. Oleh karena itu, para jenius dari sesi Daxia ini adalah duri di mata kekuatan besar seperti Dongdao. Mereka akan menggunakan segala cara untuk menyingkirkannya. Tepat ketika semua orang mengira itu stabil dan tidak ada yang pergi keluar di Daxia, Ye Junlin benar-benar membawa mereka ke sini. Terkejut. Takut. Terkejut. Hampir semua orang yang hadir tercengang. Tidak ada yang mengharapkan ini terjadi. Mimpi. Pasti mimpi. Inilah yang ada dalam pikiran semua orang. Mereka hanya tidak ingin percaya apa yang mereka lihat di depan mereka. Tidak hanya mereka tidak mau mempercayainya. Bahkan rumah Tians dan semua orang Daxia yang hadir tidak mempercayainya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana top 100 Tianjiao, yang terkuat di Daxia, muncul? Bukankah mereka dihapuskan? Arteri bela diri dihancurkan secara paksa, dan tidak mungkin untuk berkultivasi. Bahkan orang biasa pun tidak. Bagaimana mereka bisa datang? Ada juga 3 teratas di daftar tanah. Di bawah berbagai pengejaran, keberadaan mereka tidak diketahui, dan hidup dan mati mereka tidak diketahui. Bagaimana mereka semua bisa muncul di sini? Tian's Mansion telah mencari untuk waktu yang lama, tetapi mereka belum melihat sehelai rambut pun. Bagaimana mereka muncul? Tak terbayangkan. Semua orang yang hadir melihat pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya, dan ekspresi semua orang membeku, seperti patung batu. Untuk sementara, semua orang tidak bisa bereaksi. Lagi pula itu tidak terbayangkan. Orang yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di Daxia. Suara Ye Junlin terdengar, yang membawa semua orang kembali ke dunia nyata satu persatu. Gemini di belakangnya mengangkat kursi di belakang Ye Junlin, dan Ye Junlin duduk. Semua orang menstabilkan emosi mereka, dan wajah mereka masih terkejut. Nyata. Semua ini ternyata benar. Sampai sekarang, setiap orang harus menerimanya jika mereka tidak menerimanya. Ratusan Tianjiao di Daxia ada di sini. Fondasi masa depan Daxia ada di sini. Yang paling penting adalah semua tubuh Tianjiao telah pulih. Setiap cara yang mengesankan seperti naga, dan lautan darah melonjak, di mana penampilan terluka dan dihapuskan. Dan bukankah 3 teratas dalam daftar mengatakan mereka terluka parah? Satu persatu seperti tidak ada. Bagaimana ini? Untuk sementara waktu, orang-orang dari Dongdao, Xingguo, dan negara-negara lain semuanya menjadi pucat. Wajah mereka menjadi pucat, dan bahkan kaki mereka gemetar. Berdiri di platform tinggi, Beizhou Yidao, yang baru saja menunjukkan Jiangsan, telah benar-benar kehilangan kesombongan di wajahnya. Betisnya gemetar, dan dia akan berdiri diam. Dia menelan ludahnya. Aku tidak menyangka akan meneriakkan suara arogan seperti itu. Ini tendangan di pelat besi. Bab 1916, Anda berhutang permintaan maaf kepada Guru Ye. Tidak bisa turun dari panggung. Kaki Hojo Yoshida sekarang lemah, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk membiarkannya jatuh. Melihat penonton, ratusan arogansi surgawi Daxia semua memandangnya. Wajah Hojo Yoshida penuh horor, dan dia ingin mati. Siapa yang membiarkanmu sombong di wilayah Daxia? Beraninya kau mengatakan bahwa Daxia tidak punya siapa-siapa? Ratusan Tianjiao bertanya serempak. Momentum mereka membubung ke langit, menutupi langit dan menutupi matahari. Puff. Hojo Yoshida tidak bisa menahan tekanan sama sekali, dan jatuh berlutut, seperti balon kempis. Mengerikan. Mengerikan. Semua orang yang hadir sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat, dan mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Kesombongan Daxia terlalu kuat. Tidak hanya itu, tetapi segera seseorang menemukan masalah besar. Menjadi lebih kuat. Ratusan arogansi di Daxia tidak hanya memulihkan seni bela diri mereka, tetapi kekuatan mereka juga meningkat pesat. Beberapa bahkan telah sangat ditingkatkan. Bahkan 3 kekuatan teratas dalam daftar maju dengan pesat. Apa sebenarnya yang mereka lalui? Bersama dengan negara lain telah menemukan masalah ini. Tidak hanya mereka semua pulih, mereka lebih kuat dari sebelumnya. Bencana. Ini seperti bencana bagi mereka. Apa yang terjadi di sini? Dalam sekejap, mata semua orang beralih ke satu orang, Ye Junlin. Entah itu dari negara lain, atau Tian's Mansion di Daxia. Mereka semua memandang Ye Junlin. Jenius ini dibawa olehnya. Maka semua masalah dalam hal ini diselesaikan olehnya.
Dia memperbaiki ratusan kapal bela diri Tianjiao. Dia menemukan dan menyembuhkan 3 teratas dalam daftar. Peningkatan kekuatan semua orang diajarkan olehnya. Semua pertanyaan terpecahkan. Banyak orang memikirkan kalimat itu. Anda selalu bisa mempercayai pria itu. Ye Junlin. Oke, jangan diam. Semua orang ada di sini. Mari kita mulai konferensi. Ye Junlin tidak bisa menahan desakan. Dia melihat arogansi besar lagi dan berteriak. Jangan mempermalukan saya. Tolong jangan khawatir. Guru, saya akan memenuhi misi saya. Ratusan arogansi di Daxia membungkuk dan berkata dengan daun yang berlawanan di wajah mereka. Kekaguman akan Ye Junlin. Hei, ada semburan suara terengah-engah. Beberapa saat yang lalu, semua orang kagum dengan kesombongan. Sekarang saya kagum dengan Ye Junlin. Semua orang di Tian's Mansion tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa pada akhirnya Ye Junlin yang akan menyelamatkan Daxia. Itu adalah Ye Junlin, iblis yang mereka anggap sebagai musuh mereka. Harapan terakhir adalah dia. The Tian's Mansion dan orang-orang baik yang memproklamirkan diri menundukkan kepala mereka satu demi satu. Wajah mereka sangat jelek. Aku bahkan tidak berani melihat Ye Junlin lagi. Setelah Richard dan yang lainnya yang mengikuti konferensi Tianjiao Dongfangzhu tahu bahwa Ye Junlin telah muncul, mereka semua menjadi gila. Rencana mereka sekali lagi disabotase oleh Ye Junlin. Begitu sempurna. Biarkan Daxia jatuh ke dalam situasi pasif. Dan bahkan memanggil Ye Junlin untuk istirahat lagi. Kebencian. Benci itu. Ye Junlin, kamu harus mati. Para pemimpin pasukan Pulau Timur yang merencanakan semua ini menggertakkan gigi dan menjadi gila. Arogansi dari seluruh dunia berwajah pucat. Dan mereka mulai berpartisipasi dalam konferensi arogansi dengan kepala terkulai. Konferensi Tianjiao Dongfangzhu dimulai dengan pengundian grup. Pertempuran sengit. Semua orang kagum. Jangan pikirkan hasilnya. Arogansi Daxia menyapu arogansi berbagai negara dengan momentum yang menghancurkan. Dalam 10 besar, Daxia menempati 7 kursi. 100 teratas menyumbang 68 kursi. Negara lain pada dasarnya tidak memiliki rasa keberadaan. Kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Pada akhirnya, konferensi Tianjiao berakhir. Dan Daxia menang lagi. Menurut aturan, para jenius dari negara lain di benua Dongfang harus diikat oleh Daxia. Pada saat ini, ribuan orang di Daxia bersorak. Mereka menang lagi. Karena Ye Junlin adalah keturunan dewa jahat sebelumnya, Istana Tian's untuk sementara menahan berita tersebut. Tidak ada Ye Junlin dalam pernyataan eksternal. Kamu berhutang maaf pada Guru Ye. Ratusan Tianjiao tidak setuju. Bab 1917, Sinyal Distres. Semuanya dilakukan oleh Ye Junlin sendirian. Perbaiki ratusan seni bela diri Tianjiao. Temukan dan sembuhkan 3 teratas yang terluka parah. Ini untuk menyelamatkan Daxia dari bahaya. Ketika hasilnya diumumkan ke publik, Ye Junlin bahkan tidak punya nama. Semuanya telah menjadi milik mereka di rumah Tian's. Sebenarnya, rumah Tian's juga ingin mengumumkan Ye Junlin. Tetapi Ye Junlin masih menyandang nama dewa jahat. Itu masih dilakukan oleh Tian's Mansion. Jika prestasi Ye Junlin diumumkan saat ini, itu akan sama dengan menamparkan wajah Tian's Mansion. Bagaimanapun, wajah istana Tian's ada di sini. Faktanya, banyak dari mereka juga bersalah karena mati. Tapi demi wajah, saya tidak bisa menceritakan kisah keterlibatan Ye Junlin untuk saat ini. Untungnya, Ye Junlin tidak menganggap ini sebagai hal. Bagaimanapun, organisasi seni bela diri kuno terkuat di Daxia harus normal. Dia juga ingin tetap low profile. Jika ada terlalu banyak hal, akan ada terlalu banyak masalah. Ratusan hari kesombongan. Selama ini, mereka telah memperlakukan Ye Junlin sebagai guru. Ye Junlin lah yang memberi mereka harapan untuk dilahirkan kembali. Sama seperti Xiao Feng dan yang lainnya saat itu. Masalahnya sudah berakhir, tetapi indeks risiko Ye Junlin di mata pasukan utama telah meningkat lagi. Jadilah penghancur hati semua orang. Sekali lagi tahu betapa menakutkannya Ye Junlin. Selama konferensi video, Richard berulang kali menekankan betapa menakutkannya Ye Junlin. Para pemimpin pasukan Pulau Timur semuanya mati. Semua yang mereka susun dengan hati-hati hancur. Dia tidak hanya gagal menyingkirkan Ye Junlin, tetapi malah membiarkannya mendapatkan kekuatan dewa jahat. Sepertinya dia lebih kuat. Ye Junlin harus mati. Semua orang mengertakkan gigi. Kenapa bukan Richard? Dia lebih menderita daripada Dong Dao. Kalau begitu kita butuh kerjasama tulus kita. Jangan merencanakan hal lain. Rencanakan saja satu hal, bagaimana membunuh Ye Junlin.
Richard mengeluarkan undangan lagi. Sekarang sepertinya tidak ada yang lebih penting daripada membunuh Ye Junlin. Nah, kali ini kita harus membunuhnya sendiri. Tidak bisa diandalkan menggunakan orang lain untuk membunuh Ye Junlin beberapa kali. Saran Richard. Dimengerti. Kami mendengarkan Anda. Selanjutnya, kami akan melakukannya sendiri. Lebih dapat diandalkan untuk mengambil kesempatan di tangan kami sendiri daripada di tangan orang lain. Kedua belah pihak mencapai kerjasama lagi. Kedua belah pihak benar-benar ingin menunjukkan kartu mereka untuk membunuh Ye Junlin. Ketika pasukan Dongdao memiliki rencana untuk Ye Junlin dan Tian's Mansion semua menatap mereka. Meskipun Tian Chefu tidak mengatakannya secara lisan, itu sudah percaya bahwa Ye Junlin dijebak. Setelah menganalisis sebelum dan sesudah, dan kemudian mencari petunjuk, saya segera tahu bahwa ada kekuatan yang menargetkan bingkai. Terutama konferensi Tianjiao, yang hampir menunjukkan kekuatan Dongdao. Menyesali. Penyesalan tak berujung. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa musuh dari semua pihak akan melakukan begitu banyak hal selama periode waktu ini. Dan perhatian mereka semua tertuju pada Ye Junlin. Kami berhutang permintaan maaf pada Ye Junlin. Tapi Ye Junlin terlalu kuat, kan? Untungnya, dia bukan musuh. Suatu berkah besar memiliki Ye Junlin di sini. Anda lihat apa yang belum dipecahkan oleh Tian Chefu. Dia telah menyelesaikannya. Untuk Ye Junlin, mari kita bicarakan lagi. Pujian tidak bisa terlalu ditekankan. Tapi Ye Junlin tidak peduli tentang itu. Dia sibuk dengan hal lain. Akibatnya, dia mengirim semua bawahannya untuk mengawasi pasukan Dongdao, terutama dari Hao Yuxuan untuk membuat kemajuan yang signifikan. Selain itu, Raja Surgawi Barat sedang mencari apa yang diambil Richard dan yang lainnya dari Daxia. Selain itu, Ye Junlin sedang mempelajari buku-buku kuno untuk menemukan cara menyembuhkan Li Ziran. Tidak bisakah keduanya tidak pernah bertemu selamanya? Pada hari ini, Ye Junlin sedang mempelajari buku-buku kuno. Tiba-tiba dia menerima pesan mara bahaya. Sesuatu akan terjadi. Bab 1918. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya, itu akan dihancurkan. Ternyata itu mereka. Ye Junlin terkejut menemukan bahwa sinyal mara bahaya sebenarnya dikirim oleh Fujia dan Ning. Tuan, mengapa Anda harus mengambil tindakan terhadap dua junior ini? Kata tujuh roh jahat. Tidak, sepertinya semuanya dimulai karena aku. Lebih baik aku pergi melihatnya. Kata Ye Junlin. Pada saat yang sama, dia juga perlu bergerak. Situasinya mendesak. Saya akan segera berangkat. Anda tidak harus mengikuti. Ye Junlin berangkat sendirian. Ternyata Fujianing masih mengabaikan Lin Tianlong setelah mereka kembali. Terutama ide Fujia untuk tidak bertemu Lin Tianlong lagi. Dalam kemarahan, Lin Tianlong memberitahu Fujianing bahwa mereka masih memiliki kekuatan di belakang mereka. Bahkan Lin Tianlong menambahkan bahan bakar ke dalamnya dan mengatakan bahwa keduanya bahkan memiliki hubungan dengan Ye Junlin. Tianjiao ini tidak berpartisipasi dalam konferensi Tianjiao Dongfangzhu, dan mereka serta pasukan di belakang mereka tidak tahu apa yang terjadi pada konferensi Tianjiao. Saya masih berpikir bahwa Ye Junlin mengatakan bahwa roh jahat adalah keturunan manusia. Fujia dan Ning masih berhubungan baik dengan Ye Junlin, dan bahkan memiliki hubungan sebagai suami istri, maka itu adalah hal yang tabu. Pewaris kekuatan yang bermartabat, serta kesombongan surgawi dengan gelar peri, ternyata adalah istri dan selir keturunan dewa jahat. Sayang sekali untuk menyebarkannya. Terutama orang-orang tua yang keras kepala yang menganggap ini memalukan. Begitu ini terjadi, mereka tidak tahan di dunia seni bela diri Daxia. Seperti apa wajah mereka? Jadi mereka harus menghukum Fujia dan Ning dengan keras. Di depan semua orang yang berkuasa, mereka akan dieksekusi. Ini akan menghilangkan rasa malu. Ning masih mengirim pesan mara bahaya kepada Ye Junlin di saat-saat terakhir. Di manor kuno di suatu tempat di perbatasan selatan. Ribuan orang berdiri dan memandangi dua gadis yang berlutut di lapangan. Itu masih Ning dan Fujia. Kekuatan yang mereka berdua miliki sebenarnya adalah kombinasi dari 8 atau 9 keluarga kuno. Semakin tua keluarga, semakin mereka peduli dengan reputasi mereka. Terutama ketika mereka mendengar bahwa dua bakat surgawi di peringkat bumi bukan lagi Putri Huanghua, mereka hampir meledak dengan amarah. Ditambah dengan bahan bakar dan kecemburuan Lin Tianlong, mereka harus mengeksekusi mereka berdua. Itu masih cara membakar, yang berarti membakar rasa malu dengan api. Keduanya berlutut di lapangan, dikelilingi oleh kayu bakar, yang mengelilingi mereka. Lin Tianlong melihat pemandangan ini di kejauhan dengan ekspresi menyegarkan di wajahnya. Orang yang paling dia sukai sedang sekarat.
Tetapi dia tidak terlihat sedikit pun sedih. Apa yang tidak bisa dia dapatkan? Lebih baik menghancurkannya. Dengan begitu dia tidak akan menderita. Fujia, Ning Masi, izinkan saya bertanya kepada kalian berdua. Apakah Anda kehilangan nyawa di Ye Junlin? Tanya seorang wanita agung di platform tinggi. Fujia dan Ning Masi menggelengkan kepala. Tidak. Kamu kentut. Siapa yang tidak tahu apa yang terjadi antara kalian berdua dan Ye Junlin? Kamu masih tidak mengakuinya. Tianlong melihatnya dengan matanya sendiri. Jenderal Ye Junlin, Anda membawanya kembali ke kamarnya. Anda masih berdebat. Semua orang berteriak. Fujia dan Ning Masi hanya bisa menggelengkan kepala. Kami tidak. Benar-benar tidak ada hal seperti itu. Kamu tahu ada yang salah. Tanya wanita tua itu. Ada apa dengan kita? Keduanya tampak kosong. Kalian berdua berhubungan baik dengan keturunan dewa jahat. Dan kalian berada di kapal yang sama dengan pasukan dewa jahat. Bahkan saya mendengar bahwa Ye Junlin dalam bahaya. Tetapi Anda mengkhawatirkannya. Wajahnya berubah. Dan dia mengangguk. Itu benar-benar terjadi. Kami benar-benar mengkhawatirkannya. Begitu Fujia mengatakan ini, ekspresi semua orang di antara hadirin berubah drastis. Lin Tianlong juga mengepalkan tinjunya dengan erat. Pembuluh darah biru meledak, dan wajahnya mengerikan. Suara Fujia terus terdengar. Tapi Ye Junlin adalah orang baik. Dia bukan keturunan dewa jahat. Dia. Fujia dan Ning masih menjelaskan apa yang mereka lihat tentang Ye Junlin. Tidak masuk akal. Saat ini kamu masih memberinya tipu daya. Bakar mereka sampai mati. Bab 1919. Siapa yang berani membuatmu berlutut? Ayo. Kami tidak salah. Bakar kami. Tetapi semakin mereka mengatakan itu, semakin mereka membuat marah semua orang yang hadir. Mereka terkenal dan benar. Tetapi anak-anak terbaik dalam keluarga mencoba yang terbaik untuk membenarkan iblis jahat. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Apakah kamu salah? Orang banyak berteriak dengan marah. Fujia mengangkat kepalanya dan berteriak di depan banyak orang. Aku benar. Ya, kalian semua hanya ditipu. Ye Junlin jelas bukan keturunan dewa jahat. Kalau tidak, bagaimana kita bisa kembali hidup? Ning masih setuju. Itu keras kepala. Tidak ada gunanya bicara. Bakar mereka sampai mati. Kepala sekolah memberi perintah. Seseorang akan membakarnya. Boom. Api tiba-tiba melonjak 3 kaki. Mereka telah diasimilasi oleh Ye Junlin. Hanya api yang bisa membakar dosa mereka. Kata Lin Tianlong dengan suara rendah. Aku pikir kamu adalah iblis di sini, kan? Tiba-tiba, sebuah suara datang dari kejauhan. Boom. Pada saat yang sama, embusan angin bertiup masuk, meniup api yang menyala-nyala. Sosok yang tidak wajar jatuh dari kejauhan. Ye Junlin. Begitu mereka melihat Ye Junlin, Fujia dan Ning masih sangat gembira dan hampir berteriak kegirangan. Pada saat yang sama, ada perasaan bodoh para gadis yang bercampur di dalamnya. Pahlawan di hati mereka telah datang untuk menyelamatkan mereka. Ini Ye Junlin. Gelar ini saja sudah cukup untuk membuat semua orang yang hadir ketakutan. Ye Junlin, yang tidak berdaya bahkan di Tian's Mansion. Apa yang bisa mereka lakukan? Untuk sesaat, ribuan orang memandang Ye Junlin dengan ngeri. Meskipun Lin Tianlong marah, dia lebih takut. Dia tahu seberapa kuat Ye Junlin. Ye Junlin datang ke Fujianing dan masih di depan mereka berdua. Bangun, siapa yang berani membuatmu berlutut? Keduanya mematuhi Ye Junlin dan berdiri. Tindakan ini membuat marah keluarga mereka lagi. Oke, kalian berdua bajingan. Kalian selaras dengan iblis jahat ini. Mulai sekarang, kalian akan dikeluarkan dari guru keluarga. Kalian berdua adalah aib terbesar kami. Ye Junlin tertawa. Kalian berdua terus mengatakan bahwa iblis itu sesat. Saya pikir Anda adalah iblis terbesar, kan? Jika Anda tidak memahami situasinya, Anda akan menghukum orang-orang Anda sendiri. Anda juga akan menggunakan siksaan kejam. Benar untuk melakukan ini. Kami. Beberapa orang baru saja akan menjadi kejam. Tetapi mereka semua melompat kaget ketika mereka melihat tatapan sengit Sang Ye Junlin. Ini urusan keluarga kita. Tidak ada orang lain yang bisa mengurusnya. Kamu tidak bisa mengurus apa yang kita lakukan pada mereka. Kata seorang wanita tua dengan marah. Hehe, aku tidak bisa mengendalikannya. Ye Junlin mencibir. Ini urusan keluargamu. Tapi kamu di Daxia. Dan kamu masing-masing dari Daxia. Bisakah kamu masih melampaui Daxia? Kamu memperlakukan keluargamu sendiri. Orang-orang sangat kejam. Dapatkah kamu bayangkan betapa kejamnya memperlakukan orang luar? Kamu.
Semua orang sangat marah pada Ye Junlin. Tapi Ye Junlin, apa hubunganmu dengan Daxia? Kamu berada di sisi berlawanan dari Daxia. Kamu adalah dewa jahat. Apa hakmu untuk mengatakan ini? Sebut kami kejam. Jangan ikuti aturan Daxia. Apa? Pewaris dewa jahat. Anda dan bawahan Anda tidak tahu berapa banyak hal kejam yang telah Anda lakukan. Anda masih memiliki wajah untuk berbicara tentang kami. Ya, Ye Junlin. Anda yang paling tidak memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Anda pikir Anda berdiri sebagai raja berdampingan. Lin Tianlong dan semua orang segera berteriak. Postur ini sepertinya menelan Ye Junlin hidup-hidup. Ye Junlin, kami akui bahwa semua orang yang hadir tidak bisa mengalahkanmu. Tapi jangan biarkan kami menyerah. Dasar iblis besar. Ye Junlin tersenyum. Tidak marah sama sekali. Ning Masi dan Fujia sedang terburu-buru, mencoba memperbaiki nama Ye Junlin. Pada saat ini, ada gerakan besar di luar villa. Bab 1920. Siapa yang berani mengatakan bahwa guru kita adalah iblis? Siapa bilang guruku iblis? Teriakan centil datang, dan sosok seperti peri turun. Valkyrie Zongqiu. Temperamen keren itu menguasai penonton. Fujia dan Ning masih melihat Zongqiu dengan ekspresi iri di wajah mereka. Ini adalah rekan mereka yang paling membuat iri. Siapa bilang guru kita? Dua sosok tinggi datang. Kembar terkuat. Kemudian, yang ke-6, ke-7, ke-8 dan seterusnya muncul satu persatu. Ratusan orang melangkah ke arena satu persatu. Ratusan Tianjiao terkuat di Daxia ada di sini. Ini adalah Gemini pertama dan kedua di peringkat bumi. Ini adalah Zongqiu ketiga. Ini yang kelima. Ning masih memiliki banyak pengetahuan dengan klan di belakang Fujia, orang-orang di peringkat bumi dan yang terkenal. Tianjiao semua tahu. Terutama Lin Tianlong mengetahuinya. Bagaimanapun, para jenius Daxia adalah semua pesaingnya. Dia lebih akrab daripada siapapun. Apa yang mereka lakukan di sini? Ini adalah pertanyaan semua orang. Dengan begitu banyak kesombongan, mengapa mereka tiba-tiba datang ke sini? Apa masalahnya? Tepat ketika Lin Tianlong hendak bertanya dengan keras, ratusan arogansi ini berdiri di belakang Ye Junlin serempak, membungkuk serempak, dan dengan hormat berteriak, Guru Ye. Seluruh villa bergema, gelombang demi gelombang. Lin Tianlong dan semua orang yang hadir tercengang. Bahkan Fujia dan Ning masih tercengang. Kapan Ye Junlin menjadi guru mereka? Seluruh tempat itu sunyi senyap. Setelah beberapa menit, Fujia dan yang lainnya menanggapi satu persatu. Dia menatap Ye Junlin dengan tidak percaya. Wajahnya penuh keraguan. Bertanya-tanya mengapa. Gemini berdiri di depan dan melirik ke arah hadirin. Siapa bilang guruku iblis? Guru, apakah Anda membuat kesalahan? Ini adalah suksesi dewa jahat. Iblis kelas 1. Bagaimana mungkin dia gurumu? Ya, apa kamu gila? Kamu datang ke sini untuk mencari guru. Mendengar ini, Zongqiu mencibir. Kamu terus mengatakan bahwa guru Ye adalah iblis besar. Ketidakadilan apa yang dia lakukan? Berikan contoh. Ini. Menghadapi pertanyaan itu, semua orang ingin memberikan contoh berbagai perbuatan jahat Ye Junlin. Tetapi saya menemukan bahwa tidak ada cara untuk membicarakannya. Untuk waktu yang lama, saya mendengar bahwa Ye Junlin adalah keturunan dewa jahat, tetapi saya benar-benar tidak tahu hal-hal spesifik. Tidak ada yang pernah memikirkan hal ini. Sekarang saya memikirkannya. Saya terkejut. Sepertinya tidak. Ya, sepertinya tidak ada. Semua orang berkeringat dingin. Iblis besar tidak pernah melakukan sesuatu yang jahat. Zongqiu mencibir. Selanjutnya, izinkan saya memberitahu Anda apa yang guru Ye lakukan. Zongqiu memberitahu semua orang kebenaran satu persatu. Apa? Ternyata dia. Apakah dia yang menyelamatkan Daxia dari api dan air lagi? Dokter surgawi mana yang tak tertandingi sebenarnya dia? Bahkan para dewa jahat telah berubah pikiran untuk melakukan hal-hal baik. Dewa-dewa darah yang jahat tidak meminum darah manusia lagi. Dewa-dewa racun yang jahat tidak menggunakan orang untuk menguji racun. Satu persatu gila. Ternyata Ning Masi dan Fujia benar. Ye Junlin benar-benar orang seperti itu. Lin Tianlong, tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah guru Ye benar-benar iblis besar yang membunuh tanpa berkedip? Apakah kamu pikir kamu bisa bertahan? Zongqiu menatap Lin Tianlong lagi. Aku. Ekspresi Lin Tianlong berubah. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Memang itu. Ye Junlin benar-benar iblis. Bajingan kecil seperti dia tidak bisa mati beberapa ratus kali. Bisakah kamu kembali hidup-hidup? Jadilah delusi.
Pada saat ini, semua orang tahu yang sebenarnya. Keluarga Yukining dan Fujia bangga dengan putri mereka. Sungguh suatu berkah bisa berteman dengan pria sebesar itu. Setelah masalah di sini ditangani, Ye Junlin memutuskan untuk pergi. Guru Ye, tunggu sebentar. Aku punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadamu. Bersambung.